Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Laturahmah, CGP Angkatan 11 dari UPT SD Negeri Gandusari 2, Kabupaten Blitar. Diseminasi budaya positif. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Agung Prasetya selaku fasilitator kelas 10. Dan tak lupa kepada Bunda Sri Suryani selaku pengajar praktik kelas 10A. Diseminasi budaya positif. Kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif tentunya menjadi hal yang menarik karena di sini saya mampu membuktikan dan menerapkan pengetahuan saya pada Kombel Sekar Ganada di mana saya mengajar setiap hari. Tentunya dengan perasaan semangat dan bahagia. Semoga apa yang saya sebarkan bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada penanggung jawab Kombel Sekar Ganada Bu Lilis Fatmawati, dan yang saya hormati kepada Ketua Kombel Sekar Ganada Bu Sri Wahyuwani, dan Bapak Ibu Guru dari UPT SD Negeri Gandusari 2 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Risa Laturahmah, CGP Angkatan 11 dari UPT SD Negeri Gandusari 2, Kabupaten Blitar. Baiklah Bapak Ibu, karena ini siang hari biar mengurangi rasa ngantuk nih. Coba Bapak Ibu Guru melihat ballpoint ini. Jadi tolong nanti kalau ballpoint ini konsentrasi deh. Kalau ke kiri, doyong ke kiri. Kalau ke kanan, doyongnya ke kanan. Kalau ke belakang, Bapak Ibu juga harus ke belakang. Ke depan juga ke depan. Nah, kalau ini ballpointnya saya angkat, jangan juga harus berdiri. Nanti guys, sepakat? Oke, kita mulai. Oke, nikmati liuannya Bapak Ibu. Ke belakang, ke belakang, ke depan, berdiri sebentar, duduk. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja nih Bapak Ibu. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Nah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, dan tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini ada, itu semuanya bermuara kepada murid. Nah, konsep inti dari budaya positif Bapak Ibu ada 8 yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kita tahu mengajar ke murid itu berdasarkan kodrat zaman dan juga kodrat alam yang ada dari anak. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia yang ini nanti harus kita penuhi bersama. Yang kelima yaitu tentang motivasi perilaku. Yang keenam tentang posisi kontrol seorang guru. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang kedelapan ini nanti segitiga restitusi. Yang mungkin pada akhirnya nanti mungkin saya akan meminta kepada terutama guru kelas dan juga ada Pak Deni guru PJUK, Bu Makmul guru agama, nanti bisa memberikan contoh setelah ini nanti menerapkan segitiga restitusi ini. Untuk selanjutnya, pembelajaran paradigma baru. Mengapa Bapak Ibu kok disebut paradigma baru?
Kalau ada yang baru berarti ada yang lama. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga di sini murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Cara belajar itu bermacam-macam, ada Bu Maul, cara belajar ada yang ada apa saja Bu Maul? Auditory, visual, dan kinestetik. Terima kasih Bu Maul. Di sini diharapkannya adalah sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan juga dengan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan kita muaranya ke profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ini perubahan paradigma. Saya bisa minta tolong kepada salah satu ibu guru, siapa yang mau maju? Ini tidak boleh ditunjuk Pak Bu. Jadi paradigma baru itu membuat anak majunya sendiri. Monggo, siapa yang oke? Monggo Bu Isma, monggo maju Bu Isma. Mau menunjuk siapa Bu Isma? Ini 2 orang ya? Satu aja, satu. Tisu aja Bu Isma mungkin. Nih. Bunita, monggo Bunita maju. Bunita maju. Nah, tidak usah, satu aja yang pegang. Coba Bunita dan Bu Isma. Saya akan memberikan instruksi. Bu Isma yang memegang tisu. Bunita nanti saya minta tolong tisunya dipegang Bu Isma. Iya, terserah sama yang jenengan. Nah, silakan Bunita, bagaimana caranya Bunita agar Bu Isma mau dengan sukarela membuka tangan Bu Isma. Saya beri waktu setengah menit ya. Saya hitung dari sekarang 1, 2, 3. Sebentar, instruksinya kurang. Jenengan Bu Bunita bisa dengan ayolah Bu Isma bagaimanapun, boleh ngilik-ngilik, boleh dengan apa ya, awas ayo dibuka, seperti itu juga boleh. Yang penting jenengan bisa, Bu Isma bisa membuka sendiri tangannya untuk diserahkan tisunya. Dalam hitungan 1, 2, 3, silakan. Bagaimana ini? Terjadi percecokan? Bagaimana? Setengah menit ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan, terima kasih. Bagaimana Bu Isma? Tadi kira-kira mau membuka nggak tangannya tadi mau dibuka? Enggak. Kenapa? Ya karena saya merasa responnya kurang menantang. Kurang menantang. Bunita kurang menantang. Kalau Bunita bagaimana? Menurut Bunita sudah menantang? Belum ya. Oke, terima kasih Bu Isma. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Apakah tadi bisa membuka kepala tangan? Tidak. Siapa yang berkomitmen untuk membuka atau tidak membuka kepala tangan? Siapa ini tadi yang berkomitmen? Bu Isma. Oke. Siapa yang mengontrol kita ingin membuka atau menutup kepala tersebut? Bu Isma juga. Diibaratkan inilah Pak Bu, siswa. Jadi siswa itu juga punya kontrol. Dia juga tadi Bu Nita sebagai guru merayu bagaimana caranya juga tidak mau membuka. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol Pak Bu ada 5. Jadi ini yang bisa dibilang kurang tepat ya. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Mungkin dulu saya pernah melakukan teori kontrol yang salah seperti itu. Yang pertama bisa diibaratkan seperti ini. Seperti tangan ini. Di sini dia seorang guru ini tangan lalu dikontrol. Pola tingkah murid dikontrol oleh guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu ternyata juga kurang tepat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu. Coba yang slide ke itu.
Nah itu Bu Maul bisa minta tolong? Oh iya, ini nggak bisa sampai Bu Maul. Jadi itu tadi adalah beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ini yang terjadi atau miskonsepsi yang berada di sekitar kita. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita itu dapat memaksa murid untuk berbuat sesuai sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, namun demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Seperti tadi Bu Isma tidak memberikan kontrol untuk membuka tangan, maka yang terjadi adalah tangan itu juga tidak terbuka. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Jadi kalau murid kita itu salah Pak Bu, misalkan datang terlambat, itu pasti punya alasannya. Itu muaranya ke situ. Ilusi bahwa semua penguatan itu positif, efektif dan bermanfaat. Ini miskonsepsi tadi. Di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk sebuah kontrol, di mana dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini juga sering sekali terjadi pada murid kita, di mana kadang kita misalkan anaknya tidak mau ikut baris. Kenapa nggak ikut? Karena capek. Nah, karena bujukan kamu harus ikut. Nah, seperti itu akhirnya anaknya juga mau. Tapi kalau biasanya anak kelas tinggi, kalau tidak mau, sudah tidak mau, itu juga nggak mau. Apapun paksaan atau kata-kata dari bapak ibu guru. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini mereka belajar untuk dia merasa bahwa dirinya itu buruk. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Kenapa? Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan, tapi pesannya negatif, tapi disampaikan dengan cara yang halus. Sampai kok, halus, tapi ini adalah negatif. Seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini seringkali Pak Bu, saya sendiri juga tidak sadar bahwa saya ini orang dewasa dan saya memaksa murid saya sesuai keinginan saya. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang lama. Di sini Pak Bu, pentingnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini realitas atau kebutuhan kita itu sama. Teori kontrolnya, kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh Azril dengan kebutuhannya Nisa, Zada, itu pasti berbeda. Kalau yang stimulus respon, kita menganggap kebutuhan siswa itu semuanya sama. Kebutuhannya yaitu untuk belajar. Padahal mungkin Ananda Azril kebutuhannya untuk bermain, karena di rumah mungkin dia sudah mengalami kekerasan verbal, mungkin ya, seperti itu. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau seharusnya teori kontrol, setiap orang ini memiliki gambaran berbeda, sudut pandang berbeda. Seperti saat ini, kalau saya memakai baju batik, itu bagi sebagian orang Senin harusnya pakai keki, seperti itu. Tapi kalau sudut pandang yang berbeda, itu ternyata tidak apa-apa, seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nyatanya adalah kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu bisa berbeda dengan kita, dan itu boleh, benar. Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol saat ini yang
yang harus kita terapkan, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan dan alasan. Seperti Ananda Azril tadi yang datang terlambat, itu pasti dia punya alasan. Apakah mungkin kebetulan nasinya belum matang, dia lapar, seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol tadi Bu Isma bukan Bu Nita, tetapi Bu Isma sendiri dengan tangan terbuka, beliau mampu membuka tangannya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal, tapi berganti menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi semuanya ini dengan kolaborasi. Model berpikir menang atau kalah, tetapi kita ubah menjadi model berpikir menang-menang, semuanya menang. Nah, saya mau ganti pindah ke sini. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ini menurut Center Leadership Stephen R. Covey, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat sebuah dunia, bagaimana Anda berpikir tentang seorang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Disiplin positif, kembali lagi biar gak ngantuk ya. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya yaitu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang tentunya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jika Pak Bu nanti kita akan menemukan ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau dulu motivasi ekstrinsik itu seperti Bu Nita dan Bu Isma tadi, intrinsiknya dari Bu Isma, ekstrinsiknya dari Bu Nita. Kalau sekarang acuannya adalah motivasinya ke intrinsik. Nilai-nilai kebajikan ini haruslah disepakati bersama, lepas dari sebuah suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinakaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang saat ini didengungkan dan kita mengajar semuanya berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia, Pak. Jadi kalau kita membicarakan kebutuhan dasar, yang pertama kali difikirkan Pak Denny, kebutuhan dasar manusia apa Pak? Makan. Betul, makan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita agar terpenuhi dengan baik. Tadi Pak Denny menyebutkan jika kebutuhan dasarnya Pak Denny itu makan, makanya Pak Denny sekarang bekerja. Lebih dari itu ternyata Pak. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Diplotkan ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini Pak Denny yang disebutkan tadi masih sebagian kecil. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, ini adalah untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang kedua yaitu tentang kasih
sayang dan rasa diterima. Ternyata setiap individu itu memiliki kebutuhan ini Pak Bu, yaitu inginnya rasa diterima di mana dia berada. Kalau di rumah pasti Pak Denny ini diterima nggak Denny kalau pulang? Sangat dinantikan Pak Denny ya? Oke, betul. Jadi ini tandanya hati Pak Bu. Jadi ini dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kalau di rumah berarti kelompok keluarga. Kalau di sekolah berarti kita berada di kelompok rekan kerja. Begitu juga murid Pak Bu. Dia juga ingin rasa diterima, dipedulikan, dan selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap. Jadi kalau misalkan ya kita bayangkan aja murid kita yang mungkin kalau saya bisa bilang sedikit menjengkelkan, ternyata dia itu punya Pak Bu, setiap manusia punya keinginan untuk dianggap apa? Dianggap ada, dia ada di situ. Nah, untuk selanjutnya memimpin. Nah, ternyata anak didik kita itu kalau misalkan saya punya anak kelas 1 deh Pak Bu, pulang sekolah Bu, saya jadi ketua kelas. Nah, saya tanya, loh kok bisa jadi ketua kelas dong? Lah sama bu gurunya ditanya, siapa sih kepingin jadi ketua kelas? Dia udah ngacung. Nah, saya rasa Pak Bu seperti itu murid yang lain pasti juga kepingin. Karena dia kepingin apa? Ada, ini memang ada, yaitu kepingin memimpin. Jadi ternyata kalau memimpin itu anaknya merasa bahagia, bangga kepada dirinya. Jadi mungkin nanti kalau saya itu berpikir, oh iya ketua kelas nanti 2 bulan aja, habis itu rolling lagi biar semua merasakan. Yang selanjutnya ingin berprestasi, ingin diakui dan ingin didengar. Nah ini adalah suara hati para murid-murid kita. Selanjutnya adalah tentang kebebasan. Di sini sebenarnya anak itu kepengen mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Jadi selalu Pak Bu, dia itu kalau menemukan hal baru itu pasti senang. Seperti saya dengar di kelas 1 di SD lain, itu kalau diajak menari, Bu pernah wis TK. Nah, ternyata jadi kita itu jadi guru harus mencoba atau berpikir hal yang baru. Tapi sebenarnya menurut saya itu guru kelas 1 yang diterapkan benar, karena itu memang peralihan dari TK ke SD, diajak nyanyi seperti anak TK. Nah ternyata dia mampu mencoba hal baru, senang mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Ini Pak Bu yang mungkin di sekolah dasar ini anak didik hatinya itu kepengen bermain, humor, kepengen bercanda. Cuman kadang bercandanya, kadang anak-anak itu agak terlewat. Manggil ayahnya itu sebenarnya niatnya bercanda, niatnya bagus bercanda, tapi kurang tepat. Antusiasme dan juga tertawa. Saya dapat info dari wali murid Pak Bu yang pindah dari kelas 1, bapaknya cerita, Bu, alhamdulillah semenjak pindah ke sini anak saya bisa tertawa. Ini sekarang anaknya di kelas 3 kalau nggak salah. Nah, di sini ada 3. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Seperti tadi kalau ada anak yang datang terlambat, ayo push up 20 kali. Kurang tepat Pak Bu itu ternyata. Jadi anak itu tidak diberikan waktu untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Nah seperti itu. Bersifat satu arah itu tadi atas komando gurunya, berupa hukuman fisik atau psikis. Ternyata hukuman itu seperti itu. Konsekuensi itu lebih terencana. Oke, kalau tidak mengerjakan PR berarti harus
Itu adalah konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ternyata tidak nyaman konsekuensi itu. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid, selalu menjadi pemantau, melihat murid mana yang tidak mengerjakan PR. Nah, sekarang Pak Bu berubah dari kedua ini bergeser ke restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kolaboratif dengan siapa ya? Guru dengan murid. Bagaimana caranya? Nanti ada Pak Bu. Di sini 5 posisi kontrol guru itu ada 5 Pak Bu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat itu pemantau dan manajer. Nah, ini adalah contohnya. Ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau guru sebagai penghukum, 5 posisi kontrolnya beliau sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam, itu adalah penghukum. Jadi satu arah, langsung guru yang menentukan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, nak, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, pembuat merasa bersalah ini biasanya diidentikan dengan nada yang rendah, agak mendayu-dayu gitu. Nah, selanjutnya sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolonglah ibu gurumu. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kasihan bapak ibu guru kalau ketahuan ibu kepala sekolah. Itu adalah teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke korporasi dan jangan diulang lagi. Itu adalah pemantau. Jadi kalau hubungannya dengan konsekuensi itu, guru posisi kontrolnya sebagai pemantau. Untuk selanjutnya ini Pak Bu, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu untuk hari ini yang tidak memakai atribut lengkap? Nah, itu manajer. Nah, coba Pak Bu, ini yang pertama nanti Bunda Hati. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Kira-kira posisi kontrol sebagai apa Bunda Hati? Ini tadi Pak Denny, kayaknya ngantuk Pak Denny lama ini. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Apa Pak Denny? Ya, terima kasih teman. Betul, ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Untuk selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, pemantau. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Good. Terima kasih Pak Bu. Ternyata siang-siang tetap on the way. Selanjutnya adalah yang kamu lakukan itu membuat bisa kecewa, nak. Pembuat merasa bersalah. Terima kasih Pak Bu. Dan yang terakhir, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakannya. Penghukum. Ya. Mengapa sekarang kita ke keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok bukan kesepakatan kelas? Ada yang mau mencoba menjawab? Bu Nita, mengapa kok keyakinan kelas? Iya, mengapa kok tidak disebut lagi kesepakatan kelas? Karena apa Bu Isma? Karena kalau kesepakatan di kelas itu biasanya anak masih suka melanggar. Oh iya. Mohon Pak Bu sedikit saja tepuk tangan buat Bu Isma. Guys, ini guru teladan. Selanjutnya, jadi untuk keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal
dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau keyakinan kelas itu murid tidak boleh terlambat, nggak boleh dulu. Kata tidak boleh itu kurang tepat, kurang tepat. Datang tepat waktu seperti itu. Jadi pernyataannya dibuat dalam pernyataan positif dan bersifat universal. Kalau keyakinan kelas, jadi tidak terlambat tetapi murid datang tepat waktu. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi singkat tetapi mengena agar anak itu ingat. Kalau dulu mungkin kesepakatan kelasnya panjang itu misi. Jadi kalau sekarang kalau keyakinan kelas itu pendek seperti tadi. Datang tepat waktu. Muridnya nggak usah datang tepat waktu, intinya saja. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Sesuai dengan kebutuhan siapa murid. Kita semuanya berfokus pada murid yang ada di kelas tersebut. Mungkin masalah di kelasnya Bu Lila dengan kelasnya Bunda Isma beda. Kalau mungkin di Bunda Mriki buat apa santai mawon nggih. Kalau di kelasnya Bu Isma mungkin disiplinnya yang kurang, mungkin di kelasnya Bu Lila beda lagi. Semua warga sekolah atau warga kelas ini dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau sudah keyakinan itu bukan yang membuat ibu gurunya, tetapi bersama-sama. Bisa Pak Bu dengan membuat, jadi gini, kayak langkah-langkah membuat keyakinan kelas itu yang pertama anak-anak dikasihkan ini seperti ini. Nah, seperti ini Pak Bu. Jadi dia bebas untuk menuliskan yang menurut anak-anak itu penting di kelasnya. Bu, nggak boleh gaduh. Nggak apa-apa, ditulis semuanya Pak Bu. Nggak boleh gaduh, itu ditulis semuanya. Setelah itu kita bersama-sama dibuatlah keyakinan kelas dengan cara nggak boleh gaduh. Berarti ini bagaimana Pak Bu yang positif kata-katanya? Tenang. Nah, bagus, tenang, hanya kata tenang itu aja. Jadi kenapa anak-anak biar ingat, oh tenang itu adalah keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Tadi keyakinan kelas sudah dibuat dari kesepakatan anak-anak dengan cara anak-anak jangan maju Pak Bu, tapi diberikan kertas karena kadang anak malu untuk maju, jadi diberikan gaya belajarnya kan beda-beda. Sekarang ke selanjutnya adalah segitiga restitusi. Di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi sendiri punya tiga langkah Pak Bu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk langkah yang pertama menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau kita punya Ananda Azril, itu ya kelasnya sudah kakak. Insya Allah nanti sekali waktu saya akan mencoba Pak Bu, menerapkan segitiga restitusi kepada Ananda Azril. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ini perlu dukungan juga dari orang tua. Jadi di sini adalah bagian dari proses pembelajaran apa? Ya anak salah tadi, yang terlambat tadi itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Logikanya Mbak Bu, kalau anak-anak itu sudah terampil, sudah bagus, kayaknya satu kelas itu juara yang semuanya seragam seperti itu, kayaknya kok jarang. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita aja kadang salah. Menurut kita sudah baik, ternyata kita juga ada kekurangan banyak. Ibu dan bapak juga pernah melakukan seperti itu. Ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi bersama tentang permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah
menstabilkan. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini validasinya apa? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu kok melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya nak dari ini, tapi misalkan ini terjadi jika anak gelut ya, pertama biasanya diolok-olok, terus apa yang ada di dekatnya satu misalkan dituabok. Nah, jadi saat itu kita saat validasi tindakan yang salah, iya nak tadi kamu hanya pakai sapu ya alhamdulillah, padahal di belakang itu ada gunting nak, tapi kamu bagus loh tidak memakai gunting itu saat kamu marah. Nah itu Pak, contohnya di validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Iya nak, coba kalau kamu pakai gunting. Jadi alhamdulillah kamu ternyata hanya memakai sapu tadi ya nak ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan burisa paham. Kamu mempertahankan tadi karena kamu diolok-olok ayahmu. Jadi kamu mempertahankan harga dirimu. Burisa paham nah. Seperti itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara intrinsik. Nah, ini Pak Bu, kalau sudah masuk ke restitusi teori kontrol, ini sudah jarang disebutkan lagi motivasi secara ekstrinsik, karena fokusnya adalah kita ingin membentuk, menciptakan itu tidak boleh, membentuk, mengarahkan boleh, mengarahkan menjadi anak yang memiliki tanggung jawab, kemandirian itu. Jadi kalau sudah masuk ke restitusi kontrol itu mungkin Bapak Ibu tidak akan menemui tentang motivasi ekstrinsik, karena jadi tugas kita itu memupuk adanya motivasi intrinsik. Apa keyakinan kelas kita nak? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Karena keyakinan tadi berangkat dari kesepakatan bersama, berangkat dari masalah yang ada di kelas lalu disepakati bersama, timbullah sebuah keyakinan. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal nak menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah menanyakan tentang keyakinan. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Sebentar, ini soundnya bisa dihubungkan ke, coba lagi Bu, dibukakan lagi. Sebelumnya itu tidak apa-apa. Bapak Ibu sambil menunggu ini soundnya mau dihubungkan ke BTMEC ya, dihubungkan ke BTMEC. Oh RDM, makasih Pak Deni. Dihubungkan ke RDM, diunjuk ya. Jadi Pak Ibu sambil menunggu nanti masih ada waktu. Jadi nanti saya kepengen kalau setelah nanti Bapak Ibu menyaksikan video segitiga restitusi, nanti coba nanti saya minta tolong bantuannya Pak Anggit dan mungkin Pak Deni Pak Deni nanti sebagai guru, Pak Anggit mungkin sebagai murid. Nanti tolong diterapkan segitiga restitusinya seperti apa. Nanti yang bertugas membuat masalah mungkin biasanya senangannya membuat contoh permasalahan, contoh kasus. Ini belum sudah gabung itu Bu. Connect nggak masuk itu, tapi nggak
Oh iya itu. Belum ting gitu kodenya. Telepon tak Den? Iya, belum. Tes. Nah, itu kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu berarti sudah menyambung. Mohon maaf videonya ala kadarnya tanpa take berulang-ulang. Bisa bertanya? Anu Ya, Mbak Putri, kemarin Bu Lisa dapat nanti tolong Pak Denny dan Bapak Ibu untuk menyimak nanti Pak Denny sebagai keluar kelas cukup lama baru tambah ujian Bu Lisa yang selama sama-sama itu berapa? Mbak Putri, kemarin Bu Lisa pergi kemana? mau bubble. Keluar kelas cukup lama tanpa ujian dulu. Galeri. Apa yang kamu lakukan sekarang?
Bapak Ibu guru melakukan rapat tanpa izin. Jadi karena keyakinan kelasnya itu setiap kali keluar kelas itu harus izin, dia tidak izin, dan ternyata setelah saya tanya Mbak Puri minum es di sana dan sambil melihat TV. Nah, setelah itu Mbak Puri saya panggil ke sini karena berdasarkan dari teman-teman katanya Mbak Puri juga tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Itu adalah contoh tadi, yaitu tentang segitiga restitusi di mana saya melakukan dialog. Walaupun itu salah Pak Bu, kalau hukuman itu langsung Puri, kamu kemarin kembali, jadi sekarang kamu kerjakan. Nah, ternyata setelah diadakan dialog, Mbak Puri memahami bahwa yang dilakukan itu salah. Jadi yang menentukan tadi, konsekuensi yang menentukan tadi bukan saya, tetapi Mbak Puri. Jadi saya sebagai guru hanya mengarahkan dengan cara memberikan pertanyaan dan juga pernyataan. Coba sekarang, waktunya masih ada beberapa menit ke depan. Seperti janjinya tadi, saya kepingin suara emasnya Pak Denny dan Pak Anggit. Jadi Pak Denny sebagai guru tetap di situ saja, sedikit saja Pak Den. Mungkin ini kasusnya Pak Den atau kasusnya Pak? Kasusnya yang sering itu ya. Dipegang sendiri kali ya? Terima kasih. Kasusnya yang sering itu bertengkar. Oh iya, oke, setuju, bertengkar. Bertengkar ya. Suka mengganggu temannya ya. Menstabilkan identitas, validasi, lalu menanyakan keyakinannya. Pak, Terima kasih. coba nanti kita simak bersama bagaimana Pak Anggit dan Pak Denny. Moga Pak Denny bisa dihadapkan sedikit kursinya. Kita lihat di sini. Ini saya juga ingin tahu, maksudnya walaupun siang ini insya Allah kan materinya kan Pak Denny bisa menangkap nggak tadi tentang restitusi. Coba monggo Pak Denny dan Pak Anggit. Pak Denny sebagai guru. Siapa? Gurunya, jalan muridnya. Oke, Pak Anggit dulu. Saya gurunya. Apa mau gurunya Bu Isma? Oh ya, bisa. Ya, monggo dipraktekkan. Jadi enaknya manggilnya apa nih? Sekta aja, sekta. Anggap aja sekta kelas 6. Monggo. Mas Septa. Tadi ini saya panggil, kira-kira Mas Septa ini punya salah apa tidak? Tahu nggak kenapa saya panggil? Ya. Bisa pakai mic apa? Mik pakai mik. Biar suaranya yang redup. Enggak nyanyi loh dia. Tahu Pak. Enggak benar. Oke. Langsung ya. Coba. Nggak pakai mic ya? Coba gini saja. Apa saya aja ya? Yang meragakan deh. Iya. Oke, gurunya saya aja deh. Pak Denny pakai mic ya. Saya nggak usah. Oke. Saya bisa. Oke. Selamat siang Mas Septa. Selamat siang Bu Lisa. Oke. Mas Septa tahu nggak kira-kira tadi dipanggil Bu Lisa karena apa? Karena melakukan kesalahan. Ya. Apa yang diperbuat Mas Septa kok sampai Bu Lisa panggil hari ini? Tadi manggil temen bukan namanya. Bukan namanya. Nama ayahnya. Oh, nama ayahnya, iya Mas Septa. Mas Septa terus bagaimana ceritanya tadi? Terus habis itu? Ceritanya tadi ada teman, Ya. namanya siapa ya? Isma. Isma. Ya. Itu saya iseng karena pengen diperhatikan aja. Gitu. Akhirnya saya panggil nama ayahnya. Oh iya. Terus Bu Isma kok sampai nangis tadi? Iya. Ismanya kok sampai nangis? Ya mungkin karena sakit hati dipanggil bukan namanya. Ya. Kira-kira menurut Septa yang dilakukan Septa tadi bagaimana? Salah Bu. Salah. Terus kalau sudah seperti itu Septa, kira-kira nanti Septa apa yang dilakukan
sekta? Pertama saya tidak akan mengulanginya lagi dan minta maaf kepada Isma. Ya, Bu. Oh gitu. Kalau Bu Risa tahu apa yang dilakukan sekta mungkin hanya bercanda niatnya, nggih. Apa yang dilakukan sekta tadi hanya bercanda. Tetapi dengan memanggil nama ayahnya Isma, tadi Isma merasa apa ya, harga dirinya sudah dipermainkan gitu nggih oleh Mas Sekta. Kalau sudah seperti itu, sudah terjadi, Sekta juga tadi sudah minta maaf apa belum? Tadi belum. Oh, tadi belum. Oh ya. Habis ini Bu Risa setuju sekali kalau Sekta minta maaf kepada Isma. Terus untuk kedepannya bagaimana Sekta? Saya tidak akan memanggil Isma dengan nama ayahnya lagi. Ya. Terima kasih Sekta, tepuk tangan buat Sekta. Terima kasih kepada Pak Denny yang sudah mempraktekkan, karena ini tadi sebenarnya itu masalahnya masalahnya ringan. Jadi gini Pak Bu, apakah segitiga restitusi, sebelum saya berikan waktu untuk jika ada yang bertanya, apakah semua permasalahan itu bisa menggunakan segitiga restitusi? Jawabannya tidak. Kapan? Jika itu sudah menyangkut dengan nyawa, itu tidak bisa digunakan. Tetap hukuman yang berjalan seperti itu. Ada lagi, itu sudah masuk kepada ranah hukum, itu juga tidak bisa ditetapkan menggunakan permasalahan itu menggunakan segitiga restitusi. Pada dasarnya adalah Pak Bu, bahwa murid kita itu adalah seorang manusia yang pasti punya sebuah alasan, pasti punya sebuah harga diri yang tentunya dengan apa yang kita lakukan itu bisa memupuk atau malah mencoreng harga diri murid kita. Itu kuncinya di segitiga restitusi Pak Bu. Jadi yang ditekankan adalah dialog yang dijalankan oleh guru agar murid ini dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kalau tadi kasusnya Mas Sekta dan Isma, Sekta dan Isma tadi mungkin kasusnya masih ringan karena ini tadi nggak sampai tukaran seperti itu, nggak sampai. Jadi Sekta tadi hanya mengolok-olok dan nangis seperti itu. Dan pada akhirnya adalah Sekta sudah paham bahwa apa yang dilakukan itu salah. Itu poinnya. Dia sudah mengatakan sendiri tanpa kita memberitahu bahwa itu salah. Yang kedua, Sekta mau minta maaf tanpa kita suruh. Yang ketiga, Sekta bersedia tidak mengulangi lagi. Itu poin pentingnya Pak Bu. Jadi seperti itu konsepnya untuk segitiga restitusi. Baiklah, sebelum penutup saya bacakan, mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang ingin bertanya atau sharing atau mungkin ada sedikit unek-unek, monggo. Saya berikan, monggo Bu Ustaz, Bu Ani, Lilis, atau bunda-bunda yang lain, Bu Isma, monggo. Pakai mic Bu Isma. Oh, enggak usah, bagaimana? Yang tadi perkara tentang apa namanya mengolok nama penulis, misalkan manggil nama orang tua. Iya. Terus kan sudah dilakukan dengan segitiga restitusi seperti itu. Iya. Nah, kalau anaknya itu keyakinan tadi yang ketiga tadi apa? Jawabannya Menanya tidak minta maaf, tidak mengulangi lagi lah. Terus diulangi sampai terus-menerus itu bagaimana? Apakah segitiga restitusi itu akan berhasil gitu? Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus dan mungkin kita hadapi bersama. Jadi segitiga restitusi tentang keyakinan kelas ini erat kaitannya ada dalam proses pembelajaran. Jadi berarti di situ PR kita adalah kalau terus diulangi ya Bu Isma, jadi kalau terus diulangi itu mungkin gini Bu Isma, ini erat kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi
Jadi kalau keyakinan kelas kita bentuk kan fungsinya untuk kita tepati. Jadi mungkin menurut saya keyakinan kelas itu bisa ditambahin lagi, Bu Isma. Jadi kalau misalkan tetap seperti itu diulang, berarti nanti Bu Isma boleh ya mengundang orang tuamu seperti itu. Tapi sebelumnya harus dibuat keyakinan kelas dulu. Saya rasa kalau nanti, karena itu gini Bu Isma, karena kalau kita tahu perilaku anak itu erat kaitannya dengan keadaan di rumah. Nah, kita berarti harus lebih, jadi restitusi ini tidak hanya untuk anak ya Bu. Jadi bisa kalau dibutuhkan itu didatangkan orang tuanya. Itu dicoba dulu Bu Isma. Kalau tetap, saya rasa itu kita tetap Bu Isma pakai ini, namun mungkin ada jalan lain. Misalkan apakah anak ini perlu dibawa ke psikolog, itu optionnya. Karena orang tua dulu tadi, orang tua dulu diajak komunikasi. Karena hubungannya apa Bu Isma? Karena kalau seperti itu diulang-ulang terus, itu pasti ada yang miss, ada bagian yang miss di mana? Mungkin di keluarganya, di lingkungan keluarganya. Jadi kita datangkan dulu orang tuanya. Kalau tetap seperti itu atas persetujuan dengan orang tua, kita bawa ke psikolog. Karena memang harusnya hukuman, tapi hukuman itu tidak diperkenankan, tetap tidak diperkenankan. Seperti itu Bu Isma, jawaban dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan, monggo. Terima kasih Pak Bu. Untuk selanjutnya yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau di sini sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikianlah, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih. Saya aturkan kepada Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Gandusari 2, tentunya melalui Komunitas Belajar Sekar Kanada. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga kepada Ibu Kepala Sekolah Sekar Laku penanggung jawab dan juga Ibu Ketua Kombel Ibu Sri Wani. Demikian, apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kelebihan semata-mata dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat di seluruh wilayah Indonesia. Saya Lilis Fatmawati, Kepala UPT SD Negeri Gandusari 2, mengucapkan selamat kepada Ibu Risa Ratu Rohmah, salah satu guru di lembaga kami yang terpilih menjadi calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, Bu Risa telah memberikan desiminasi dengan materi budaya positif. Materi disampaikan dengan begitu jelas dan dapat dipahami oleh guru-guru kami. Semoga dengan materi ini bisa memberikan dampak positif dan perubahan yang lebih baik untuk lembaga kami, yang dapat mewujudkan merdeka mengajar dan merdeka belajar, mencerminkan profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat di seluruh wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Angkit Rusadi, guru kelas 3 UPT SD Negeri Gandusari 2, mengucapkan selamat kepada Ibu Risa Ratu Rohmah, calon
guru penggerak angkatan 11 yang sudah memberikan diseminasi dengan materi budaya positif. Saya rasa materi ini sungguh menarik dan bagus untuk diterapkan di kelas saya di kelas 3. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Risalatul Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.